Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Anak-anak hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang. Anak-anak hebat, tahukah kalian sayur kangkung yang kita makan sehari-hari sebelum sampai ke kita telah mengalami proses kegiatan ekonomi yang panjang. Sayur kangkung tersebut awalnya berasal dari hasil pertanian. Perhatikan skema kegiatan ekonomi sayur kangkung berikut. Dari skema kegiatan ekonomi sayur kangkung berikut ini, kita perhatikan gambar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada kegiatan nomor 1, kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya, kangkung menjadi tumbuh subur dan siap dipanen. Pada gambar yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya, kangkung yang sudah dipanen. Pada tahapan ini termasuk ke dalam proses produksi. Lalu yang ketiga, kangkung siap untuk diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasilnya kangkung sampai di tempat tujuan, yaitu pasar. Kegiatan ini disebut dengan distribusi. Lalu gambar yang keempat, setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Nah, ini juga termasuk dalam proses distribusi. Lalu proses yang kelima adalah kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Ini pada tahap ini kegiatan ekonomi yang terjadi adalah konsumsi. Jadi petani itu sebagai produsen, terus supir itu sebagai distributor, lalu kita sebagai konsumen. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar mengenai apresiasi terhadap gambar pemandangan. Kita dapat memberi apresiasi tentang gambar orang lain sesuai dengan hasil yang ditampilkannya. Misalnya, pada gambar ilustrasi mengenai suatu kegiatan, kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapihan dan detail gambar. Kita juga dapat memberikan apresiasi terhadap pesan moral yang terdapat dalam gambar tersebut. Apabila gambar tersebut kurang baik, kita dapat memberikan pendapat dan saran agar gambar yang dihasilkannya lebih baik lagi. Perhatikan contoh apresiasi berikut. Yang pertama ini ada gambar sawah, dan yang kedua ini ada gambar anak yang sedang bermain dengan adiknya. Di tema gambar yang satu ini, yang pertama ada tema gambarnya sawah dan saluran irigasinya. Contoh apresiasinya, hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Lalu gambar yang kedua, tema gambar bermain bersama adik di pantai. Contoh apresiasinya, gambarnya detail sekali. Gambar kakak dan adik tersebut memiliki proporsi yang sesuai. Gambar ini mengajarkan kita harus saling hidup rukun
antar sesama. Membedakan sikap baik dan tidak baik. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dan membedakan sikap yang baik dan tidak baik agar tercipta kerukunan. Sikap yang kita lakukan di masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila. Contoh sikap baik, menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baik, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Sila kedua, contoh sikap baiknya menolong teman yang kesusahan. Yang tidak baiknya sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Kemudian sila ketiga, contoh sikap baiknya menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap yang tidak baiknya mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Lalu yang keempat, contoh sikap baiknya menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Lalu contoh sikap yang tidak baiknya memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang terakhir, sila kelima, contoh sikap baiknya yaitu membiasakan hidup hemat. Lalu sikap yang tidak baiknya yaitu memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kegiatan ekonomi, lalu apresiasi terhadap gambar pemandangan, dan membedakan sikap baik dan tidak baik. Anak-anak hebat, kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, lalu kumpulkan tugasnya tepat waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.